Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran pada kesempatan sore hari ini di mata kuliah pengembangan masyarakat agribisnis kelas A. Namun terlebih dahulu, marilah kita biar lebih semangat belajarnya, lurus lagi niatnya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Cukup? Baik, kita lanjutkan lagi kuliah kita di pengembangan masyarakat. Suatu hal yang menyenangkan ketika kita punya suatu aktivitas di masyarakat, terlibat dalam aktivitas untuk mendorong kemajuan di masyarakat. Tentu merupakan suatu hal yang membanggakan dan menyenangkan ketika kita bisa memberikan suatu kontribusi atau mengajak masyarakat berubah atau meningkat kondisinya dari yang sebelumnya berada pada level tertentu, kemudian naik levelnya dengan adanya perubahan seiring dengan program-program yang kemudian kita dampingi atau dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Nah, sayangnya tidak semua program pengembangan masyarakat itu berjalan dengan lancar. Tentu ada riak-riak yang menjadi bumbu-bumbu proses perubahan atau pengembangan masyarakat itu, sehingga seringkali suatu kegiatan pengembangan masyarakat belum tentu bisa berakhir dengan suatu proses yang menyenangkan, bahkan ada yang berhenti di tengah jalan atau bahkan gagal. Nah, dalam suatu proses tersebut seringkali ada suatu perubahan-perubahan yang terjadi karena ingin mencapai suatu tahapan. Nah, dalam mencapai upaya perubahan tersebut, ya harus ada satu hal yang patut kita mengerti terlebih dahulu. Bagaimana memanage suatu perubahan yang memang akan terjadi dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa dalam pengembangan masyarakat itu bertujuan atau berusaha agar masyarakat itu terberdayakan, baik secara individu maupun secara kelompok orang, dengan cara menyediakan berbagai macam keterampilan atau kebutuhan yang akan diperlukan oleh masyarakat sehingga mereka bisa mengubah kondisi yang ada pada mereka sendiri. Nah, dalam hal ini ada suatu titik tekan, yaitu kemandirian masyarakat, di mana seorang agen pemberdayaan masyarakat atau fasilitator itu menyediakan atau memberikan kail, di mana dengan kail ini harapannya masyarakat bisa memancing dan menghasilkan ikan, atau dengan bahasa yang lebih lugas, masyarakat bisa menemukan solusi, bisa secara mandiri mengubah atau meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, dalam pelaksanaannya, pengembangan masyarakat harus senantiasa dilandasi dengan landasan yang kuat dan kokoh agar menjadi satu program dengan tujuan yang maksimal. Tanpa adanya satu pemahaman yang utuh, masyarakat seringkali justru tujuan kemandirian yang diharapkan malah berbanding terbalik. Mereka ingin dimanjakan, mereka pasrah, dan justru kita sebagai fasilitator yang justru bekerja keras untuk melayani atau mengubah masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa ada satu prinsip-prinsip dasar dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Yang pertama, kita harus belajar dari masyarakat, bagaimana karakternya, bagaimana selama ini mereka berkehidupan, berinteraksi, kemudian menerima kondisi yang mereka hadapi saat ini, dan masih banyak lagi. Kemudian prinsip yang kedua, pihak luar itu berperan sebagai fasilitator. Nah, itu kita harus sadar betul, kita hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai aktor utama dari pengembangan masyarakat. Karena aktor utamanya ya masyarakat setempat. Kita hanya melayani, memfasilitasi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah bahwa di antara fasilitator, di antara masyarakat itu kita bisa saling belajar dari berbagai macam pengalaman yang sudah diperoleh atau berdasarkan pengalaman yang selama ini sudah dilakukan. Nah, dikarenakan pengembangan masyarakat ini merupakan satu perubahan ke arah yang lebih baik atau perubahan ke arah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sedapat mungkin ketika adanya perubahan di sini, maka perubahan itu diharapkan tidak membuat masyarakat shock, namun justru masyarakat bisa dengan sadar berubah dengan sendirinya dan pelan-pelan memperoleh suatu kemajuan yang diharapkan. Nah, dalam hal ini Gilin dan Gilin menyatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, budaya, material, kemudian komposisi penduduk, ideologi,
maupun penyebaran atau difusi dari temuan baru dalam suatu masyarakat. Artinya perubahan ini terjadi karena berbagai macam faktor, dan tidak semua faktor terkadang harus mempengaruhi atau menciptakan suatu perubahan itu. Kadang satu dua faktor saja sudah bisa memunculkan adanya suatu perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Harapannya demikian. Kita lihat bahwa yang namanya adanya inovasi baru, misalkan penemuan atau pemanfaatan traktor yang pada akhirnya menggantikan tenaga kerja berupa petani dan juga lembunya, maka ada perubahan-perubahan yang kemudian misalkan terjadi pergeseran kebutuhan tenaga kerja yang tadi petani sama kerbaunya dengan lembunya mulai ditinggalkan. Mungkin di awal-awal agak shock ketika terjadi pengurangan lapangan pekerjaan seperti itu. Namun dengan pelan-pelan itu bisa kemudian masyarakat menerimanya dengan baik. Ya. Kemudian sebagai suatu perubahan sosial yang direncanakan punya tujuan yang pasti, pembangunan itu dilaksanakan sebaiknya pada semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja, seperti misalkan pembangunan ekonomi semata. Mengapa demikian? Karena ketika aspek-aspek atau bidang-bidang pembangunan yang lain ditinggalkan, seringkali itu justru pembangunan seperti tidak bermanfaat, ya, karena pembangunan ekonomi yang maju tanpa didasari dengan sektor lain yang tidak tersupport dengan baik juga, seringkali justru malah hasilnya kontraproduktif. Seperti contohnya misalkan ketika kita punya smartphone yang luar biasa canggihnya, namun kita tidak dibekali, tidak punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana memanfaatkan smartphone tersebut, ya akhirnya smartphone itu di tangan kita hanya sebatas, ya untuk apa ini, kita nggak bisa menggunakannya. Nah, ketimpangan seperti inilah yang kemudian terjadi ketika pembangunan tidak secara komprehensif dilakukan di masyarakat. Nah, apa sih yang kemudian menjadi penyebab perubahan yang terjadi di masyarakat? Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang disebabkan karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Apa saja itu? Yang pertama adalah kebijakan dan kesepakatan bersama untuk berubah ke arah yang lebih baik. Komitmen, ya, dalam hal ini komitmen. Satu kelompok masyarakat saling berkomitmen bahwa mereka ingin memperoleh suatu perubahan kondisi ke arah yang lebih baik, entah itu perbaikan ekonomi, perbaikan pada aspek lingkungan, perbaikan pada aspek kesehatan, perbaikan pada aspek kekompakan dan sebagainya. Ini ada satu komitmen terlebih dahulu, ya, itu dorongan kuat dari dalam diri individu, kemudian terwujud dalam keinginan kuat dari seluruh kelompok masyarakat. Ini yang kemudian menjadi pendorong utama terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk secara signifikan dalam waktu yang singkat. Interaksi yang kemudian di antara masyarakat yang sudah kompak, yang kemudian sudah solid, namun kemudian terjadi pengurangan, misalkan karena bencana alam, banyak yang kemudian meninggal. Ini yang menyebabkan pada akhirnya ada terjadi pergeseran keseimbangan dalam satu kelompok masyarakat tersebut, sehingga mereka yang mungkin kehilangan keluarga, kehilangan kepala suku, kehilangan tokoh-tokoh masyarakatnya, maka akan memulai suatu kehidupan yang lebih baru yang barangkali bisa saja itu berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Yang ketiga adalah adanya penemuan baru atau inovasi. Tidak bisa kita pungkiri dan sangat kita sadari bahwa adanya inovasi-inovasi baru itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Temuan misalkan smartphone dengan berbagai macam fitur layanan seperti WhatsApp, kemudian media-media online, itu pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Misalkan menjauhkan yang dekat dan juga meskipun bisa mendekatkan yang jauh, namun seringkali juga malah justru menjauhkan yang orang-orang yang sudah terdekat dengan kita. Itu contoh untuk pada penemuan baru atau inovasi. Kemudian, faktor internal yang menjadi penyebab perubahan yang terjadi di masyarakat juga bisa terjadi karena adanya konflik atau pertentangan di dalam internal masyarakat itu sendiri. Ada sekelompok orang yang tidak cocok dengan kepemimpinan tertentu, ada kelompok orang yang tidak cocok dengan kelompok yang lain, maka bisa kemudian terjadi peperangan, terjadi pertentangan, kemudian terjadi konflik di mana salah satu harus hengkang atau mengalah, maka terjadi perubahan
dalam struktur masyarakat itu sendiri. Nah, itu faktor internal. Kemudian faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat itu bisa berwujud seperti bencana alam, kemudian peperangan, dan adanya interaksi atau intervensi budaya lain yang kemudian masuk ke budaya masyarakat setempat. Bencana alam bisa kita mengerti misalkan ketika bencana alam terjadi, struktur tempat tinggal masyarakat bisa berubah, kemudian ada masyarakat yang banyak yang meninggal, maka itu juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat. Apalagi peperangan dan juga interaksi dengan budaya yang lain. Peperangan kalau menang akan mengintimidasi atau akan memimpin kelompok yang kalah, namun sebaliknya juga kalau misalkan kelompok masyarakatnya kalah, itu ya mereka harus terintimidasi, kelompok yang menang menerima budaya dari kelompok yang menang tersebut dan secara pelan-pelan akan mulai terinfiltrasi dengan budaya dari kelompok yang menang tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah interaksi dengan budaya yang lain. Penetrasi yang kuat dari budaya yang lain bisa saja kemudian mengubah atau terjadi suatu akulturasi maupun asimilasi dari budaya yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, lalu bagaimana hubungan antara pembangunan atau pengembangan masyarakat dan arah perubahan sosial itu sendiri? Perubahan itu kita sadari akan bergerak ke depan dan akan menuju ke satu arah tertentu, dan pada kondisi ini ada satu konsekuensi, yaitu akan meninggalkan sesuatu yang itu diubah menuju pada satu hal yang diharapkan, ya. Dan dalam meninggalkan sesuatu itu biasanya sesuatu yang ditinggalkan biasanya dianggap sudah tidak relevan, sudah tidak cocok, sudah ketinggalan zaman, sudah usang, sudah tidak bermanfaat, ya. Sehingga ada satu nilai-nilai yang kemudian ditinggalkan. Seperti kalau dalam hal budaya ya kita seringkali misalkan beberapa hajatan atau beberapa upacara adat, upacara-upacara adat kecil itu sudah mulai kita tinggalkan. Kenduri misalkan sudah tidak di setiap event ada kenduri, misalkan kenduri apem di momen-momen tertentu, nyadrian dan sebagainya. Nah, ini ketika masyarakat sudah semakin berpikir modern, untuk apa sih acara-acara seperti itu? Sudah tidak relevan lagi. Oh, itu waktunya orang bekerja, kita nggak bisa ikut. Ya sudahlah, nggak usah dijalankan, nggak usah ikutan. Nah, seringkali mulai ditinggalkan ketika sudah dianggap tidak cocok, ya, misalkan seperti itu. Lalu dalam proses perubahan dan pembangunan tersebut seringkali tidak mulus begitu saja. Ada saja dinamika atau masalah dan konflik yang muncul atau dihadapi oleh kelompok masyarakat tertentu. Nah, ketika ada potensi ke arah yang lebih baik dengan meninggalkan hal-hal yang tidak lagi dinilai bermanfaat, tentu memunculkan berbagai macam potensi perubahan untuk terjadi di masyarakat ketika ada program pengembangan masyarakat. Nah, apa saja yang berpotensi untuk berubah? Yang pertama adalah adanya perubahan budaya, terutama disebabkan karena dengan keterbukaan menerima suatu pengembangan masyarakat, kedatangan fasilitator, kedatangan orang asing, kedatangan orang di luar komunitas masyarakat tersebut, kontak akhirnya terjadi dengan budaya yang lain atau terkena imbas dari adanya difusi inovasi ataupun difusi dari pengaruh budaya-budaya luar, sehingga ya mau nggak mau pada akhirnya terjadi perubahan. Yang kedua, pendidikan yang semakin maju. Mengapa? Dengan pendidikan yang semakin maju, anggota masyarakat banyak yang teredukasi, mengerti banyak hal, berinteraksi dengan orang-orang dari luar daerah. Nah, itu akan membuka cakrawala pemikiran, dan ini juga akan menyebabkan masyarakat tersebut memiliki orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran pembaharu, yang ini tentu bisa menyumbang terjadinya perubahan yang ada di masyarakat. Misalkan orang yang berpendidikan akan mengatakan ketika program kesehatan ya referensinya harusnya ke dokter, bukan ke dukun yang belum tersertifikasi kemampuan atau skillnya. Nah, misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga apa ya? Nah, yang ketiga adalah munculnya inovasi dan juga adopsi atas inovasi-inovasi tersebut. Ketika ada inovasi, hal-hal yang baru, kemudian menarik, diadopsi, ya akan ada beberapa perubahan, baik struktur masyarakatnya maupun kulturnya, yang kemudian dari masyarakat itu akan berubah. Orang zaman dulu sering ngumpul, kongko, ngobrol intim gitu ya, sambil ngehe. Sekarang muncul
smartphone yang luar biasa aplikasinya, TikTokan lah dan sebagainya. Akhirnya orang-orang desa misalkan pada akhirnya punya kultur yang baru, TikTokan lah, kemudian screen time yang itu menghabiskan waktu yang begitu banyak pegang HP, lihat layar HP saja tidak cukup 1 jam 2 jam, bahkan mungkin bangun tidur 1 jam sendiri, nanti rebahan lagi siangnya, screen time lagi dan sebagainya dan seterusnya, sehingga mengurangi beberapa waktu yang seharusnya bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat atau tetangga sekitar. Nah, yang keempat, potensi perubahan juga bisa saja terjadi dalam bentuk toleran terhadap penyimpangan. Zaman dulu misalkan anak-anak perempuan itu sangat dibatasi pergaulannya. Namun sekarang dengan adanya misalkan interaksi dengan budaya luar, orang sudah teredukasi, ya laki-laki perempuan itu bisa saja kemudian saling mengenal, dan perjodohan atau pacaran itu tidak hanya sebatas dengan tetangga terdekat, bisa juga lintas desa, bahkan lintas kabupaten, lintas provinsi, bahkan lintas pulau ataupun negara. Nah, sehingga dalam hal ini misalkan ketika zaman dulu dianggap aib banget gitu ya, ketika misalnya marriage by accident, hamil duluan di luar nikah, aib banget dan sangat memalukan sekali. Namun ternyata kejadian seperti ini berulang di masyarakat. Pada akhirnya masyarakat mulai menerima dalam tanda petik terbiasa dengan penyimpangan-penyimpangan seperti ini, sehingga ketika ada anak perempuan di desanya misalkan atau di masyarakat itu hamil di luar nikah, maka sudah tensinya sudah mulai menurun, sudah tidak surprise ketika zaman-zaman di awal ada kasus-kasus seperti ini. Nah, ini yang kemudian justru mungkin malah sekarang dianggap apalagi misalkan ada kasus-kasus seks bebas seperti itu, yang justru ini dikhawatirkan ketika tidak dihentikan seperti itu, maka ada satu kultur penerimaan di masyarakat bahwa yang namanya pacaran itu sudah sampai hubungan yang terlalu jauh. Nah, misalkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah perubahan pelapisan sosial, terutama pelapisan sosial yang menghendaki atau yang mengizinkan adanya kenaikan atau perubahan tingkatan kelas. Misalkan orang kerja keras, dia jadi kaya, boleh naik derajatnya. Nah, maka bisa saja kemudian terjadi perubahan pada pelapisan sosial yang lebih heterogen, ya. Pekerjaan itu hanya tertentu, misalkan hanya dibedakan atas dasar pelapisan sebagai PNS, kemudian petani, Polri. Nah, namun dengan adanya kemajuan zaman, kemajuan IT, sekarang bisa muncul e-commerce, kemudian blogger, YouTuber dan sebagainya, sehingga pelapisan sosialnya juga mengalami perubahan. Kemudian penduduk yang semakin heterogen tadi sudah kita singgung bahwa dengan adanya kemajuan zaman, orang mobilitasnya luar biasa, orang mencari pekerjaan juga terbuka, kesempatan bagi siapapun yang punya kompetensi, ya akhirnya orang lintas daerah, lintas pulau, lintas negara, kemudian bisa saja tinggal dalam suatu memasuki wilayah masyarakat yang baru, dan dalam hal ini menyebabkan masyarakat semakin heterogen. Kita lihat bahwa ketika era 70-an ketika UNS baru misalkan dibangun, ya kebanyakan memang masyarakat sekitar saja. Namun lama-kelamaan ketika UNS sudah punya prestasi yang bagus, banyak orang yang berminat dengan kuliah di UNS, akhirnya berbondong-bondong lah orang dari berbagai macam provinsi kuliah di UNS. Masyarakat di belakang kampus, sekitar kampus kemudian mulai terbiasa melayani mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam provinsi, sehingga masyarakat lebih heterogen, punya pengaruh kepada masyarakat setempat. Akhirnya misalkan warung makan yang awalnya hanya melayani makanan yang manis-manis, sekarang menyesuaikan dengan selera pasar, akhirnya berubah, ya, menyediakan masakan pedas, masakan khas Padang, kemudian jajanan-jajanan orang-orang Bandung juga datang ke Solo, ya. Penduduk yang semakin heterogen sangat mensupport terjadinya satu perubahan, termasuk optimisme dalam rangka menyambut masa depan. Tahun ke depan adalah kebutuhan kita seperti ini, kita harus berubah, ya. Maka ketika sudah punya kesadaran seperti itu, biasanya akan tersupport juga spiritnya untuk masyarakat menyambut perubahan tersebut. Tidak puas dengan yang sudah tercapai, sudah berubah, sudah nyaman, makmur, pengen mencapai suatu kemakmuran yang lebih tinggi lagi. Akhirnya mereka punya spirit atau gerakan untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga mereka tidak segan untuk berinovasi, bahkan bersiap untuk menyambut perubahan-perubahan yang arah lebih baik.
Kemudian potensi perubahan yang berikutnya yang ke-9 adalah perubahan sikap tradisional ke sikap yang lebih modern. Misalkan zaman dulu nulis surat, sekarang sudah pakai smartphone. Zaman dulu misalnya kemana-mana naik sepeda atau diantar naik motor, sekarang dengan adanya ojek online baik dengan mobil gitu ya, akhirnya lebih prefer naik mobil. Mobil sudah bukan jadi komoditas yang wah lagi. Setiap orang nggak punya mobil pun sekarang bisa lebih mudah mengakses, nggak harus rental yang biayanya mahal. Nah, misalkan seperti itu. Termasuk dalam hal ini potensi perubahan itu juga bisa pada aspek yang negatif, misalkan prasangka buruk terhadap satu hal yang baru, ya, yang baru itu misalkan bisa berupa ketakutan-ketakutan terhadap budaya asing, kemudian inovasi-inovasi yang baru yang bisa saja dianggap tidak sesuai, tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Masyarakat bisa saja kemudian terbuka, namun sebaliknya bisa saja masyarakat itu tertutup dan anti terhadap perubahan atau pengaruh dari luar. Mereka bisa saja mengisolasi diri dan tidak mau berinteraksi atau tersentuh oleh perubahan-perubahan dari luar tersebut. Termasuk yang paling signifikan misalkan adalah adanya potensi perubahan ideologi, ya. Misalkan contohnya bisa saja ideologi ini berkaitan dengan pola pemikiran yang paling sangat mendasar dalam prinsip hidup. Misalnya ketika suatu suku itu wajib misalkan nikah ya dengan satu suku tersebut, nggak boleh nikah dengan suku yang lain. Namun karena adanya interaksi dengan budaya luar, maka bisa saja kemudian ideologis yang selama ini dipegang sedemikian kuat bisa luntur atau bahkan berubah 180 derajat. Nah, beberapa perubahan inovasi ketika masyarakat tidak siap dengan berbagai macam perubahan-perubahan tersebut bisa dicontohkan ketika pertama kali muncul adanya ojek online, di mana ojek online ini dengan kita sebagai konsumen dimanjakan dengan biaya yang murah, yang jelas tidak perlu negosiasi, tidak merasa dicurangi dengan harga yang mahal. Pada awal kemunculannya sangat ditentang oleh ojek-ojek konvensional, ya. Kita di awal-awal mungkin mendengar berbagai macam konflik seperti ini, ya. Padahal ini suatu perubahan ke arah yang lebih baik, di mana kita sebagai konsumen lebih mudah. Toh akhirnya sekarang banyak yang kemudian si ojek konvensional itu justru sekarang mulai melirik atau menjadi pelaku dari ojek online. Kenapa? Karena ya lebih mudah dan pada faktanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Ketika sekarang ojek online banyak, nah, terjadi keseimbangan nih. Yang awalnya ojek online itu jumlahnya sedikit, diintimidasi oleh ojek konvensional. Sekarang dengan jumlah yang semakin banyak karena penerimaan masyarakat juga semakin oke, ya akhirnya sekarang mereka berdamai. Meskipun tetap sedikit ada kekuasaan dari ojek konvensional itu memiliki batas-batas wilayah yang tidak boleh diakses oleh ojek online. Nah, apalagi ya kira-kira yang menjadi pertentangan-pertentangan ketika terjadi perubahan. Nah, misalnya juga terkait dengan industrialisasi, misalkan terkait dengan lahan-lahan petani yang kemudian dibeli oleh perusahaan atau perusahaan yang sekarang sudah mulai bermitra dengan petani, namun petani tidak memperoleh bagi hasil yang menguntungkan. Nah, ini bisa saja terjadi ketidaksinkronan. Nah, berikutnya adalah perubahan moda transportasi. Tadi sudah dicontohkan ojek online, sekarang mobil itu juga seiring perubahan transportasi teknologi seperti ya, dari yang awalnya manusia hanya jalan kaki, naik kuda, kemudian naik andong, kemudian naik pesawat, naik mobil, naik pesawat, di kereta api sekarang sudah semakin mudah, biayanya semakin murah, setiap orang bisa mengakses layanan moda transportasi tersebut. Everybody can fly, setiap orang bisa naik pesawat terbang, bisa terbang. Nah, akhirnya banyak mengubah persepsi orang. Orang dengan mudahnya bisa mobilitas, kosmopolitan ke sana kemari, akhirnya punya mindset yang baru, punya pemikiran yang lebih terbuka terhadap dunia luar. Kemudian juga misalkan dalam aspek kesehatan. Nah, seringkali masyarakat misalkan belum siap juga ketika misalnya masih bergantung pada adanya dukun atau tenaga kesehatan alternatif yang ada di kampung-kampung misalnya. Orang lahiran ya seharusnya dengan tenaga yang terstandar. Maka ketika ada misalkan satu program ibu bayi yang mau melahirkan itu wajib ke bidan, ya sering ada di awal-awal muncul pertentangan dalam batinnya masyarakat juga.
eh, lebih prefer ke dukun aja yang sudah kenal, sudah dekat, dibandingkan dengan bidan yang belum kenal, nanti disuntik, dikasih obat yang berbahaya, nggak tahu dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh prasangka-prasangka buruk terhadap adanya program-program pengembangan masyarakat ke arah yang lebih baik. Harapannya kan ketika dokter, ketika bidan, ketika puskesmas memberikan layanan yang terbaik, yang prima, tenaga kesehatannya tersertifikasi, ya mau nggak mau masyarakat diarahkan ke sana. Namun ada juga yang saking tradisionalnya, dukun-dukun tradisional merasa ini sebagai suatu ancaman bagi mereka, sehingga mereka mempengaruhi masyarakatnya atau memberikan image negatif pada tenaga-tenaga kesehatan yang sudah tersertifikasi tadi itu. Nah, ini contohnya juga, misalkan ketika di pedesaan yang awalnya menyembelih ayam dengan cara tradisional, banyak tenaga kerja yang dilibatkan, sekarang sudah mulai dengan modern menggunakan mesin, ya akhirnya terjadi pengurangan tenaga kerja. Inilah juga yang dialami oleh sektor pertanian. Sektor pekerjaan yang misalkan sawah cukup sebetulnya dikelola oleh 2 orang, 1 orang, ternyata dikelola oleh 5 orang. Nah, akhirnya kan tenaga kerja yang berlebih tadi mulai rasional dan mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka dalam hal ini tidak heran kalau kemudian orang-orang kampung, orang-orang desa lebih prefer bekerja di perkotaan sebagai buruh pabrik. Ya. Contoh yang lain lagi, bentuknya adalah masyarakat yang semakin heterogen tadi. Ya, mengapa sekarang ketika sangat tajam banget ketika masyarakat semakin heterogen, kemudian berbagai macam perbedaan sering menonjol. Nah, itu yang kemudian seringkali masyarakat belum siap dengan adanya berbagai macam konsekuensi dari masyarakat yang interaksinya semakin luas. Kita bisa saja orang Kalimantan, orang Sumatera suatu saat tinggal di Solo. Nah, itu kalau kita nggak siap dengan itu, ya kadang-kadang muncul etnosentris bahwa ya ini kan tanah kita orang, misalkan orang Solo nggak boleh, harus menguasai tanah, harus memiliki tanah sendiri, nggak boleh dimiliki oleh orang luar dari Jawa misalkan. Nah, misalkan ada etnosentris atau kecenderungan yang berlebihan, kecintaan yang berlebihan terhadap kesukuan dirinya sendiri. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini yang mesti jadi PR di negara kita, masyarakat kita, bahwa perubahan yang semakin kompleks, masyarakat semakin majemuk, semakin heterogen, kita dituntut mempunyai sikap yang lebih terbuka terhadap karakteristik masyarakat yang berbeda-beda tersebut. Nah, termasuk dalam hal ini misalnya munculnya prasangka-prasangka negatif terhadap setiap perubahan. Ya, setiap ada hal yang baru, masyarakat yang tidak siap dengan adanya perubahan seperti itu, maka seringkali punya persepsi yang negatif. Investor mau datang, itu mesti mau merusak alam gitu ya misalkan. Ya, padahal itu bisa satu hal yang bisa dinegosiasi. Setiap melihat suatu kedatangan orang asing, mau ngasih bantuankah ini, atau mau merusak alam, atau mau mengeksploitasi. Nah, seringkali muncul prasangka-prasangka seperti itu. Ya, memang tidak bisa disalahkan juga sih masyarakat berprasangka seperti itu dengan mendasarkan pada pengalaman-pengalaman negatif yang sejauh ini mereka pernah rasakan dan mereka terima. Ya, jadi seperti itu. Ini peluang-peluang perubahan yang terjadi di masyarakat ketika ada satu program-program atau pembangunan yang direncanakan untuk mengembangkan potensi masyarakat tersebut. Nah, kenapa sih konflik itu bisa terjadi, dan setiap pengembangan masyarakat seringkali hal ini tidak bisa dihindari, ya. Konflik ini bisa terjadi pada berbagai macam keadaan dan pada berbagai macam tingkatan kompleksitas, baik yang terjadi antar individu atau individu sendiri, ataupun individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Konflik terjadi karena pada dasarnya manusia itu memiliki persamaan dan juga perbedaan perilaku, termasuk dalam hal ini juga tidak hanya perbedaan perilaku, namun juga perbedaan pemikiran. Ya, berbeda sedikit saja ketika tidak cocok, itu seringkali memicu terjadinya gesekan-gesekan yang kemudian berkembang menjadi suatu konflik. Nah, manusia berinteraksi dalam kehidupan sosial dan organisasi. Ketika berbagai macam perbedaan semakin besar, misalkan dengan adanya masyarakat yang semakin majemuk tadi, kedatangan orang baru, kedatangan proyek baru, kedatangan program-program pengembangan masyarakat yang asing, ya seringkali mereka merasa terancam, nggak cocok dan sebagainya. Nah, sehingga dalam hal ini konflik itu bisa muncul dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Kedatangan fasilitator nggak cocok, konfliklah dengan fasilitator.
kemudian nggak cocok dengan datangnya orang asing, orang dari luar komunitas atau masyarakat suku mereka, ya berkonflik lah seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan mindset atau perubahan-perubahan terkait dengan perilaku dan juga pola pikir yang tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, termasuk juga adalah adanya perubahan atau inovasi baru yang sangat rentan menimbulkan konflik destruktif, apalagi jika tidak disertai pemahaman yang memadai terhadap ide-ide yang semakin berkembang. Zaman semakin modern, kemudian kita tidak masyarakat nggak siap dengan berbagai macam perubahan tersebut, ya sudah siap-siap terjadi pergesekan. Masyarakat yang nggak siap, punya kekuatan, punya basis massa, ya seringkali bisa demo lah, bisa menentang itu dan sebagainya. Menurut Ross 1993 diperlukan adanya satu manajemen konflik dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul ketika terjadi dalam aspek pembangunan atau pengembangan masyarakat. Manajemen konflik diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil oleh para pelaku ataupun bisa juga pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian dari konflik tersebut. Harapannya tentu ketika ada konflik ya diselesaikan dan berakhir dengan solusi yang jitu ke arah yang disepakati bersama, ke arah misalkan pembangunan, ya harapannya pembangunan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Nggak senang dengan pembangunan tower, didiskusikan, didamaikan, harapannya pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik, kedua belah pihak sama-sama menemukan kepuasan. Nah, dalam hal ini manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak ketiga dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, pihak ketiga boleh ditetapkan atau selama kedua belah pihak bisa saling care, saling menerima, ya maka tidak masalah, kemudian tidak memerlukan pihak ketiga untuk mendamaikan. Nah, ini beberapa contoh ketika konflik tidak terselesaikan dengan baik, demo, kemudian pertikaian, bahkan sampai dengan kayak perang seperti itu, ya bisa saja terjadi seperti itu. Ini yang masih sering terjadi di negara kita juga, antar kampung tawuran, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu diperlukan agar konflik itu memberikan efek yang positif, karena mindset sekarang kan konflik itu satu hal yang tidak bisa dihindari. Kalau zaman dulu kan konflik itu haram ada, tapi dengan pemahaman yang baru sekarang pergeserannya terjadi perubahan. Konflik dianggap mempunyai efek yang tergantung bagaimana kita mengelola dan menyikapinya. Konflik yang baik itu bisa saja terjadi memberikan efek bagi kelompok masyarakat jadi lebih solid, kemudian meningkatkan manajemen kelompok, meningkatkan skill bagaimana berkomunikasi, memperbaiki itu, mengurangi tekanan-tekanan yang selama ini terpendam, diluapkan, lebih lega dan sebagainya. Oleh karena itu dalam aspek pengembangan masyarakat atau perubahan sosial yang lebih baik, itu konflik sebaiknya tidak dianggap negatif, diposisikan ada kemanfaatan positif yang kemudian bisa diterima, akan diperoleh setelah konflik selesai. Oleh karena itulah kemudian konflik perlu dimanage dengan baik dengan berbagai macam langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menerima terlebih dahulu terhadap keberadaan konflik. Ya, ini bakal dihindari, bakal ditekan, didiamkan atau akan dimanfaatkan. Ya, misalkan seperti itu. Next berikutnya. Kemudian perlu adanya klarifikasi karakteristik dan juga struktur konflik. Apakah konfliknya ini konflik yang rumit, melibatkan banyak pihak, atau sebenarnya konfliknya sederhana. Nah, ini harus dicek juga. Karena seringkali konflik itu makin runyam, makin rumit gara-gara tidak bisa terurai dengan baik siapa pelaku utamanya, siapa pihak-pihak utama yang sebenarnya berkonflik. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, kadang konflik berkembang seperti bola salju begitu ya, semakin digulir, semakin berputar-putar dia semakin besar dan semakin menyusahkan. Kemudian diperlukan adanya evaluasi konflik, apakah konflik tersebut akan memberikan manfaat atau sebaliknya. Yaitu juga harus ada penilaian dari manajemen konflik tersebut. Serta menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga. Ya, orang-orangnya dipetakan dulu. Kamu yang berkonflik adalah A sama B. C nggak boleh ikutan. C silakan menjadi pihak ketiga yang mendamaikan atau nggak usah berpihak sama sekali. Ini harus dipisahkan, harus jelas teridentifikasi di awal. Nah,
Oleh karena itu, dengan berbagai macam konflik dalam penyelenggaraan atau dalam kegiatan pengembangan masyarakat, ini menjadi suatu hal yang tidak bisa kita hindari, suatu keniscayaan masyarakat berubah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau dipandang sudah tidak bisa dipakai lagi, ya suatu hal yang lumrah. Maka dari itu, dalam rangka ke arah perubahan ke arah yang lebih baik, seringkali ada pihak-pihak tertentu yang tidak sepakat, ada pihak-pihak sedikit yang kemudian menentang itu, yaitu satu hal yang lumrah. Yang paling penting bagaimana kita sebagai fasilitator, kita sebagai bagian dari masyarakat itu bisa lebih bersifat arif dan memandang bahwa setiap perubahan, setiap kegiatan pengembangan masyarakat, setiap perubahan ke arah yang dicita-citakan tentu tidak bisa berjalan dengan lancar. Ada riak-riak kecil yang pasti akan kita hadapi. Tinggal bagaimana kemudian kita terhadap permasalahan atau konflik yang muncul itu bisa memanajemen dengan baik, dan syukur-syukur justru menghasilkan suatu dampak yang positif. Adanya pertentangan, adanya konflik semakin mensolidkan kelompok masyarakat menjadi lebih baik. Nah, demikian untuk kuliah pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kemudian kita memanage perubahan, mengkaitkan konflik-konflik yang muncul di sana, dan harapannya kita bisa punya bekal yang lebih baik untuk lebih arif menyikapi berbagai macam konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi di masyarakat ketika kita menjadi fasilitator ataupun ketika kita sendiri sebagai pelaku atau aktor di masyarakat yang mengajak masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih maju. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.